Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 172 baris kelima dari atas. Namun sebelumnya seperti biasa, pada bapak-bapak dan saudara sekalian yang mau ngopi dulu silakan ngopi, yang mau ngerokok silakan ngerokok ya. Ngopi, rokok, ngerok, ngopi ngolah pikir, rokok roh se pokok. Sapa wonge kang gelem ngolah pikire bakal werok perkara-perkara sing pokok. Pun monggo. Kalau kakinya, dengkulnya mulai pegel, kemeng-kemeng, kesemutan, yang memblonjor, monggo silakan blonjor. Nah, yang pinggangnya mulai kemeng, ya, punggungnya pegel, silakan nyari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah jomplang. Monggo silakan. Ayo, aku juga tak ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padang rokok ya. Corona ngerokok jeng apa? Rokona. Kopi jeng rokona, ini corona kelihatannya. Kopi jeng rokona, ini bahasa baratnya begitu. Bahasa baratnya corona, kopi jeng rokona itu bahasa kawalu apa kawali Pak? Kawali. Oh, praktis. Pacul wajahnya seger malu. Iya. Enggak kayak seger sumringah ya. Enggak kelihatannya itu kelihatan bersih. Abang sang lihatnya dari jauh. Iya. Kalau mau dipastikan yang deket ya yang lihat. Seger deh. Nah ini tekannya ya rada telat sithik. Biasanya duluan kan. Iya. Ya maklum. Ayo silakan monggo. Ayo silakan. Lebih seger lagi kalau besok gitu. Lebih seger lagi besok malam. Lebih seger lagi. Hari kedua, hari ketiga wah lebih seger ya. Meresap. Meresap. Mbak Nur bingung ya apa nih ngomongnya apa ya, yang paham-paham aja lah yang ngopi Mbak ya, itu rokoknya dirokok dulu. Ayo yang bikin kopi itu, yang bikin kopi gitu, yang kayak kau sih ngopi, yang bikin kopi gitu. Dari kayak kau nggak kopi, orang itu yang dalam ngopi tenang, ini ngopi tenang. Itu kira bahasa basi. Yang ngopi, tak barukan udah, tinggal kita diskusikan, kita tafakur, kita rembuk bareng-bareng, kita renungkan bareng-bareng. Ya. Malah
Kalau diajak ngobrol gitu malah Yasir yang gerah. Kipas-kipas. Nah, ngono bisa iki. Anteng ya, Pak. Ngaji ya wis ngopi, wis rokokan kan anteng lho. Enggak galau. Ngarane ngerokok, ngarane ngopi ya malah galau ya. Keringat-keringu ya, Pak. Bete. Yang cepat ngantuk berarti yang nggak ngopi. Iya. Ya, kita lanjutkan kembali ke halaman 172 baris kelima dari atas. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam addu'a'u mukhul ibadah. Wa qala la yahliku ma addu'a'i ahadun wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Artinya Bakola alaihissalam dan bersabda Nabi alaihissalam, addu'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu ialah sumsumnya ibadah doa. Sumsumnya ibadah. Ya, sumsum itu yang memperkuat balungnya ya. Kalau sumsumnya kosong itu ya denggule loro kabeh. Ya, persendiannya enggak enak, gerakan juga enggak enak. Doa itu memperkuat aktivitas. Kenapa? Ya, setidaknya orang yang berdoa itu lebih dapat diharapkan gitu. Ya kan? Bisa nggak dibandingkan? Kita ada kesulitan berdoa dengan ada kesulitan keluh kesah itu. Mana yang lebih bisa diharapkan? Doa. Udah susah keluh kesah, apa yang diharapkan? Gitu. Makanya doa itu sumsum ibadah memperkuat. Jadi kalau kita lagi apa setelah berdoa itu rasanya seger gitu. Ya. Ya doa tenanan lah doa itu ya. Doa itu kan menyeru itu yang diseru Tuhan, yang diseru Allah gitu. Masa ora tenanan. Gitu. Yang diseru itu zat yang maha kaya, maha pengasih, ar-Razzaq, maha memberi rezeki, ya, as-salam gitu ya kan, maha menyelamatkan. Wes pokoknya maha segalanya. Kalau doa itu lebih bisa diharapkan daripada berkeluh kesah, gerundel, gerutu dan lain sebagainya. Apalagi sampai menghujat-hujat itu ya. Apa yang diharapkan dari hujatan? Kalau doa setidaknya kita masih bisa berharap. Gitu ya Pak. Makanya untuk sumsum itu memperkuat. Di tulang kita ini pasti ada sumsum. Makanya ketika orang itu sumsumnya kering, mungkin penyakitnya pegelinu, nyeri, betul nggak? Nyeri sendi itu sumsum Bapak. Nah, sumsum itu juga bisa habis kesedot. Karena apa? Terlalu sering. Terlalu sering apa? Begadang. Hah? Begadang. Sering begadang? Iya. Tadi itu Pak? Iya. Begadang apa ya? Begadang apa ini? Cari pahala. Cari pahala ya? Iya, biasanya begitu. Alasannya nyunah gitu ya? Iya. Wajib. Ini sedikit nyerempet ke kesehatan ya. Biar ojo mumpung lah. Ojo mumpung lagi semangat gitu ya. Gini Pak, kita kadang nggak menyadari ya. Ketika kita makan ya, makan sehari dengan makan yang lumrah itu, artinya makan lumrah itu normal ya. Jadi
yang 4 sehat 5 sempurna misalnya itu ya. Yang mangan salawuwe itu ya, mbuh tempe, mbuh tahu. Itu setelah diproses di lambung itu kan disaring-saring ya Pak. Ya. Ada yang jadi darah putih, ada yang jadi darah merah, ya kan? Ada yang jadi yang namanya spermatozoa bagi laki-laki. Tapi bagi wanita ovum, ya kan? Ovum itu indung telur. Ya. Maka ketika laki-laki itu tertarik sama wanita, itu yang keluar dari laki-laki itu sperma namanya. Paham ya? Nah, ketika kita makan itu, menurut ilmu kesehatan, itu sehari Pak, 1 hari itu makan normal kan 3 kali ya Pak. Sarapan lah ya, untuk pemanasan, makan siang, makan sore. Itu hanya memproduksi sperma 1 cc Pak. 1 hari. Jadi 1 hari berapa? 1 cc. Jadi kalau seminggu 7 hari kita makannya normal, itu memproduksi 7 cc. Berapa? 7 cc ya? Nah, ketika kita bergaul, itu ya Pak, Ya. kita bergaul ya, itu keluarnya 3 cc. Keluarnya 3 cc. Berarti 3 cc itu diproduksinya selama 3 hari. Jadi kalau kita keluarkan seminggu 2 kali, berarti 6 cc. Kalau seminggu 7 hari, ya, dikeluarkan 2 kali berarti 6 cc, masih ada stok. Masih ada Stop. berapa Pak? 1. Wah, memperhatikannya tenanan. Memperhatikannya tenanan ya, sampai ngitungin tenanan. Masih ada stok 1. Tapi kalau seminggu 3 kali, Tegok. tambah. Kenapa? Tegok, Mbak. Nombok ya? Nombok. Tekor ya? Tekor. Tekor berapa? 2. 2. Kalau seminggu 4 kali, Remuk, Pak. Hancur. Remuk. ya, tetap Pak. Makanya coba, jangan kok Semarang 3 kali. Yang pertama, bagus mantap. Yang kedua mulai lama Pak. Yang ketiga mulai, ada loh, kan panas loh. Itu yang disedot udah nggak ada. Ketika yang disedot itu nggak ada, maka sumsum itu yang kesedot Pak. Sumsum yang kesedot. Dampaknya apa nanti? Bengkul. Badan balung rasanya Ngerentak. gitu nggak Pak? Begitu nggak Pak? Ya. Pak Tarso nggak kali ya? Kalau saya pinggang, Pak Yai. Pinggang. Hanya sama. Dengkul mas ya. Ya, ada yang, apalagi ini yang kerja. Kalau ini otomatis nih, paling capek ini nih, tulang punggung. Makanya yang ngerentek tuh rasanya mungkin sampai sini Pak. Nih, sampai sini nih yang ngerentek tuh. Dari pinggang sampai sini, ngerentek. Terus dengkul rasanya ceklok. Gitu loh betul. Ya. Jenengan yang ngono. Ya. Tak kira nek aku dhewe. Masa Andri ngono juga. Sungsung Pak. Sungsung itu memperkuat. Nah, ini gambaran Pak. Makanya yang normal seminggu 2 kali. Cuman ya kadang-kadang ya Pak, yang namanya syahwat. Orang peduli Pak. Iya betul. Kadang-kadang iman kuat iman itu loh. Ada yang buat kita itu. Ya, makanya jangan ngomong Pak. Tetap harus dijaga. Karena apa? Sungsum itu
sangat dibutuhkan untuk penguat. Tulang. Yang adanya di dalam tulang, tapi kan sedot. Nah, itu dulu saya waktu belajar diajarin gitu, kedokteran. Saya kan pernah kumpul-kumpul gitu loh Pak, sama anak-anak fakultas kedokteran itu. Karena pernah ngisi di Binroh, acara Binroh mahasiswa itu, bulan sekali. Sering kan ngobrol-ngobrol kalau sambil diajak ke kantin gitu kadang ngobrol, cerita masalah pengalaman. Nah, tak pikir-pikir ya, masuk akal ya Pak. Satu masuk akal, dua bisa dipastikan, tiga silakan buktikan. Ya. Wah apalagi dari seumuran Mbah Nur, moyo lu mana? Jadi wong lanang Pak. Wong lanang ditawani, manggut beda sama perempuan. Ini betul. Ini mumpung ngomongin sungsum. Ini ayat kaunia ya. Ini yang tersirat ya. Kalau tadi yang tersurat kan sudah dibaca. Ini yang tersirat. Wong lanang itu Pak, mbok koyo apa ditawani, manggut apa geleng? Enggak jujurnya wae padha lanange yo. Manggut apa jarak? Manggut. Nah, kalau orang perempuan banyak gelengnya. Iya. Lihat aja tuanya kan beda. Nanti kita kan udah jadi aki-aki di jalannya begini Pak. Dulu gitu ya. Manggut itu kan? Iya. Coba kalau mak-mak, kalau udah tua masuk kamu udah sepuh gitu. Gitu kan? Iya. Nah iya. Itu bukan? Ya. Iya. Jadi sungsum itu penguat. Makanya dalam urusan itu tadi kan urusan fisik ya. Ya. Gitu. Urusan jasmani, urusan rohaninya, dalam urusan spiritual, doa itu memperkuat. Makanya doa itu menjadi sungsumnya ibadah. Sama nek sungsumnya ibadahnya kuat Pak. Mbok sila mau 3 jam 4 jam 4 Pak. Hari sila baru assalamualaikum baru. Ya kok bibir Mustafa klesat pengen blondur pengen itu enggak lagi lu kan daerah masih muda kok begitu tuh. Kalau ada ya kan itu kenapa namanya? Kadang-kadang curiga, jangan-jangan nih Sungsumnya habis Pak. Hah? Sungsumnya habis. Masa masih muda sungsumnya habis? Sungsumnya habis itu dikemanain? Dikeluarin Pak. Hah? Dikeluarin. Ngeluarinnya punya caranya? Disedot. Pakai apa itu? Sedot WC. Pakai Pak. Jadi memang harus, enggak itu kan tersiratnya begitu tersiratnya. Tapi tersuratnya kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sungsumnya ibadah. Makanya ibadah apa aja melibatkan doa. Sholat itu doa mulu isinya. Cuman karena kita nggak paham aja. Sholat itu juga artinya doa. Iya kan? Sholat itu doa. Artinya zamannya sholawat. Sholawat itu isinya doa-doa. Sholawat kepada Nabi berarti isinya doa-doa yang ditujukan kepada Nabi. Ya. Oh iya Pak. Oke ya. Oh itu sholatnya kuat, beritanya kuat, kuat Pak. Taman ojo ngiri aku, taman kan blonjor, kamu kok nyender. Aku susumku saya kebak saja. Sungsumku kebak, orang-orang kesedot-sedot. Aku nganggut ya benar. Ya memperkuat lah. Kenapa? Setidaknya dengan doa kita ada harapan. Itu karena yang kita seru adalah Tuhan yang maha kuasa, kekuasaannya mutlak tidak terbatas, maha. Jadi ada harapan. Mintanya sama saya, menyeru sama saya ya harap-harap cemas.
yo nek pas duwe nek pas ora kan ngono ya. Nek Allah duwe terus kok marah. Gini betul? Ya. Bisa dipahami nih ya? Bisa. Oke, udah. Ini pena ngaji, nyantol pikir sampai. Ya saya sungsumnya diwet-wet. Gua pas bayar kentekan nih. Ya. Tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Nanti kalau kentekan sungsum ngomong apa? Saya sudah melakukan penelitian, memastikan dan membuktikan itu. Nah, waqala la yahliku ma'a du'a'i ahadun. Dan Nabi juga menyatakan la yahliku, tidak akan binasa ma'a doa bersama doa. Artinya tidak ada kerugiannya orang berdoa itu. Segala sesuatu yang disertai doa itu nggak ada ruginya, nggak ada tomboknya, nggak ada mudaratnya, nggak ada untuk doa mesti apa ya? Ini bener nggak? Wong nggak didongakno mesti seneng. Nek gak seneng kok mergo disumpahi Pak sebenarnya. Nek didongakno seneng aku sebenarnya. Mau didongakno kok ora seneng. Masa mau pengen disumpahin, ya kan? Nah, tidak akan binasa disertakan. Sesuatu yang disertakan di dalamnya doa itu nggak ada ruginya, nggak ada mudaratnya. Doa itu baik, yaitu sungsumnya ibadah. Otomatis doa itu punya nilai ibadah. Udah ya? Oke. Berdoa yang fa'u mimana nazala wa mimalam yanzil. Dan doa itu pasti bermanfaat. Bermanfaat baik yang diturunkan maupun yang belum diturunkan, yang tidak diturunkan. Artinya doa kita naik kemudian diijabah manfaat. Doa kita berdoa naik tapi tidak diturunkan ijabahnya, tetap manfaat. Ya. Nanti kita kaji dulu, nanti kan ketemu jawabannya. Kok bisa Pak? Kita berdoa nyampe kepada Allah, tapi nggak cepat-cepat diturunin. Tapi ada doa langsung diturunin, manfaat. Nggak diturunin pun manfaat. Artinya doa yang langsung dikabulkan atau doa yang seolah-olah tidak dikabulkan menurut kita manfaat. Ya, nanti kita lanjutin dulu, kita bacakan dulu ya. Wa qala alaihi salam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Itu ya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum, sedangkan kalian muqinun, dalam keadaan ya yakin. Jangan doa nggak yakin. Jadi utamanya di mana doa itu? Keyakinan. Ya, yakin. Kalau jenengan dongo ora yakin, berarti ora yakin sama Gusti Allah. Zaman berdoa kok nggak yakin kalau diijabah, berarti nggak yakin sama Gusti. Itu namanya prasangka bu. Itu namanya suudzon sama Allah. Makanya di hadis qudsi dinyatakan ana idza dzoli abdi, aku sih apa prasangka Tuhan apa hambaku, kalau hambaku prasangka nggak kabul kalau prasangkanya yakin kabul ya kok zon itu zonnya. Makanya kalau doa ya harus yakin, berdoalah kepada Allah sedangkan kamu dalam keadaan ya yakin, itu penting. Percaya beda kalau yakin Pak. Percaya udah kamu benar semua udah percaya belum tentu yakin. Nah itu masalahnya. Nah yakin dipercaya. Yakin ya. Yakin untuk apa? Bil ijabah. Yakin kalau doa itu mesti diijabah. Yang turun maupun yang tidak turun itu ijabah. Nanti kan dijelasin nanti. Terus buat kamu dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, sesungguhnya Allah itu la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa, tidak akan mengijabah doa min qalbin ghafil,
dari hati orang yang lalai. Nah zaman Jumat blenger lali karo Gustine. Jadi ketika kita doa kok lalai, enggak akan kabulkan. Apalagi lahin, lengah. Donga Allahumma tapi hatinya keluyuran yang orang-orang mikir saya enggak. Itu namanya lalai. Donga karo Gusti Allah, lali karo Gusti Allah. Jaluk kalau Pak Tarso kok lari kalau Pak Tarso. Kasih Pak Tarso, aku jalur kok ini ya berat ngomong dulu. Kasih Pak Tarso juga kurang ajar gitu ya. Iya kan? Nggak akan dikabul. Makanya kalau ndonga redaksinya ora usah dawa-dawa. Tapi jangan lalai dengan doa itu. Artinya apa yang kita ucapkan itu nembus ke hati. Allahumma ya Allah itu di sini. Ya kan? Ya Allah ya Rahman ya ning kene, ya Rahim ya ning kene. Gitu betul. Kudu yakin. Bisa dipahami Pak ya? Itu. Jangan lalai. Hatimu jangan lalai sama Allah. Mengajukan Gusti Allah kok lalai. Blenger misalnya. Gembelengan misalnya ya. Kira-kira ngucap artinya gembelengan loro rene. Cumane jubo. Tapi bingungi, kira-kira apa Pak? Lah kowe bingungi yo tak kei ora ngerti. Cuman minta, ditanya minta apa tadi nggak tahu. Umpama dikabul jenengan nggak mboten ngerti. Umpama dikabul nggak ngerti, akhirnya nggak diambil juga, nggak tahu apa yang dia minta. Lalai nggak gitu? Lalai. Makanya dulu sidik-sidik aja yang pahami dulu. Gak usah tunggu-tunggu. Saya punya doa Pak. Saya doa yang panjang nggak punya, yang pendek yang punya. Itu. Nah, yang pendek udah lebih. Bisa, untuk Jawa ya bisa, bukan nggak bisa. Anggap Jawa di rumahnya dari kampung-kampung, tapi kadang-kadang gak nyambung. Terus gak sistematis. Mulak maling gak karuan kayak. Pas ditakoni ya orang ngerti lah itu lah ya. Jadi berikanlah kepadaku, berikanlah aku mohon kepada, mau minta apa? Untuk lebih ya. Seandainya dikasih juga dia nggak tahu. Ya Allah minta kacamata ini. Nah, karena tahu bisa, kalau yang enggak butuhnya kacamata ya kan. Tapi tidak kenal kacamata ya udah dicukup. Jadi itu lalai, artinya lalai nggak kita lengah. Nah, wa amaro alaihi salam bi ta'dimil mas'alati wa bi jasmiha. Itu. Jadi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menyuruh bi ta'dimil mas'alati ya, supaya membesarkan harapan pada permintaannya. Harapannya yang besar, harapan apa yang kita minta. Jadi setidaknya kita tahu yang kita minta apa, dan besar harapan kita bahwa permintaan kita itu pasti dikabulkan. Membesarkan harapan. Kan kita hanya berharap kepada Allah. Sebesar-besarnya mungkin kita harapan zat yang maha besar. Nggak mungkin akan melebihi kebesarannya. Sebesar apapun harapan kita, Allahnya maha besar. Ini membesarkan harapannya. Babi jasmiha, dan memastikan hati ini penuh harap ya, dan memastikan pasti dikabul. Itu loh rahasia berdoa itu di keyakinan tadi. Wa'ala yakulal abdu, dan tidak boleh mengucapkan doa seorang hamba itu berdoa. Tidak boleh di dalam berdoa seorang hamba itu mengucapkan ucapan Allahumma firli unsita. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mau. Nah, itu kan gak punya harapan itu.
Sir, maafkan saya ya kalau kamu mau. Dia minta maaf apa orang? Ya, kalau minta maaf ya pasti dimaafkan. Ya lo ngapura kudu membesarkan harapan dan memastikan bahwa Allah itu mengampuni. Allah itu Al-Ghafur. Nah kok dungannya Allah maghfirli maksudnya. Ya Allah ampunilah dosaku kalau kamu mau. Nah, itu dia coba. Bisa dipahami nggak nih Pak? Nah, iya, jangan gitu. Besar harapan dan memastikan gitu. Karena kita yakin yang kita minta nama kok masa iya sih. Mana dungo itu tuh ini hati dan pikirannya muanteng Pak. Apa yang kamu minta? Itu. Jadi ya, aku kasih aja nih. Tapi enggak. Oke, kalau itu enggak nanti kita nanti ada Pak. Kalau redaksi macam-macam gitu. Aku udah ajarkan doa yang top itu. Cuman karena kita nggak paham. Itu makanya ada rahasia. Kenapa orang sholat itu kalau nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya? Ada apa sih? Apa sih yang tersirat di dalam Al-Fatihah? Makanya Abdul Zikri la ilaha illallah wa Abdul doa alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu seutama-utamanya doa Allah apa doa? Yakinnya besar harapan memastikannya itu di sini. Bukan di sini. Kalau saya merasakan Allah saya ya nggak tahu Allahnya jenengan ya. Allah saya itu mana aku udah tahu sebelum saya masih tahu. Saya belum masih tahu tuh, udah tahu. Oh iya gitu. Nggak tahu Allahnya Mbak Nur gimana kira-kira? Sama nggak? Sama ya. Redaksinya itu makanya doa sedikit tapi fasih. Kalimatnya jelas. Malaikat harus nyatet bingung. Kamu nggak bel-bel, bingung lah laporan ini apa karpe? Allah bel-bel, apa itu Allah bel-bel? Kan enak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Mahmud, ya Zal Jalali wal Ikram. Enak nggak? Malaikat nyatetnya enak nggak? Cetol nggak catatannya? Dilapurno, wes beres. Pokoknya itu penting ngomong. Mumet aku lagi ngamen. Amin. Apa enak juga ininya di rumah lo. Dia betul. Ada nggak yang doa begitu? Ada. Mulai jaga orang dulu. Tunggu yang dulu. Kadang-kadang aneh-aneh, aneh-aneh. Oh, aneh-aneh lah. Biasa-biasa aja lah. Kalau Gusti Allah itu yang enak. Ya, oke ya. Jadi wa alla yaqulal abdu dan tidak boleh berkata seorang hamba dengan ucapan Allahumma firli in sita. Ya Allah ampunilah dosaku jika kamu mau. Lho gitu. Ya sekarang jalur ngapura jika kamu mau. Gusti Allah di mana nih? Tapi sebaiknya apa? Bal ya'dimul mas'alata gitu ya. Wa ya'dimul robbata ya. Nah, tetapi ia harus menguatkan harapannya ya. Menguatkan permintaannya, kuatkan permintaannya. Pokoknya orang mbok ampuni ya Allah. Aku mesti ora kosong ngono lho, rasa didesek sithik ngono. Robbana dzulamna anfusana. Wis pokoknya mau tahu kalau aku harus ampuni dosaku. Kenapa? Wa ilam takfir lana. Jika engkau enggak ngampuni aku, batalkanlah. Dan jika engkau enggak menyayangiku, gimana ya Allah? Lakon aku nana minal khosirin. Pasti aku jadi orang yang rugi. Besar nggak harapannya? Memastikan nggak? Pasti jadi memastikan.
Gitu. Kenapa? Hanya engkau yang kuharapkan ampunannya itu. Ngono carane Gusti Allah ngajari itu. Paham ya? Nah, gitu. Bayu azimur rabbata, ya. Dan membesarkan harapannya. Harapannya besar harapan. Wayuliku fil mas'alati, dan terus mendesak dalam permintaannya, desak terus. Wayukinu bil ijabah, dan meyakini dengan ijabahnya. Besarkan harapannya, yakin kalau pasti dikabulkan. Angel Pak, iya angel karena ini rasa diajarno. Bisa nggak ditaklimkan ini? Diajarkan bisa nggak? Ora iso Pak, harus dilatih, harus dibiasakan karena ini akhwal. Akhwal itu nggak bisa diajarkan. Nah sampai sembahyang itu tak ajari sembahyang, nah rukun ini. Tapi nek urusan ini kudu dibiasakan. Dilatih, latihan terus. Ikutin bimbingan. Beda loh Pak, amal dengan apa? Ini namanya spiritual. Makanya kecerdasan spiritual itu sangat diutamakan. Sampai pinter loh. Cerdas semua. Susah. Betul nggak? Betul. Kecerdasan spiritual. Urusan kita dengan Tuhan, urusan rohani dimensinya pun berbeda. Kalau ini kan dimensi dasar Pak. Kalau masalah yakin harapan itu ya ini di sini. Rohani ya. Dimensinya dimensi rohani. Nah, sampai redaksinya tok, ngomong doane dua kayak, tapi ini aneh, nggak nyambung, nggak menghadirkan, nggak menghadirkan, itu, ya. Bayakunu indah doahi hadirul qalbi, ya. Dan ada ia ketika berdoanya hadirul qalbi dalam keadaan hadir hati ma'arobihi bersama Tuhannya. Kalau saya mau minta sama Pak Tarso, saya harus ada di depan Pak Tarso bersama Pak Tarso kan? Itu kita masa surat-suratan. Hadir hudurul qalbi ila Allah, maka kita harus senantiasa latihan. Bagaimana hatinya ini, qalbunya ini benar-benar sidqut tawajuh ila Allah. Benar-benar sidik di dalam menghadap kepada Allah. Makanya di dalam sholat isinya doa diawali dengan ini wajahtu wajah. Gitu betul. Kepada siapa? Lillahi fatara samawati wal. Siapa yang menghadapi? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Al-Khaliq. Ketika kita menghadap pada Al-Khaliq, posisikan diri kita sebagai makhluk. Nyambung betul? Nah, ya. Jadi hadirul qalbi ma'a rabbihi khaifan, ya. Lagi dengan penuh rasa takut minar rodi dari ditolaknya doa, min haitsu ghaflatuhu dari jihad itu arah kelalaiannya. Takut kalau kita lalai. Harus punya rasa takut, jangan boleh berdoa hati kita lalai, karena kalau hati kita lalai doanya tidak ya. Harus takut, jangan sampai belas nggak ada khawatir lalai ya lalai, yang penting di rumah enak atau di lagu-laguin ya gak karuan ya benar ya udah. Jadi ghaflatuhu an maulahu ya, dari mengingat kepada Tuhannya itu harus takut. Dalam doa tidak ingat Tuhan. Wataksiruhu fil qiyami, dan keteledorannya di dalam menjalankan bikakihi pada hak-haknya. Watomian, dan harus menginginkan. Harus tomak itu sangat menginginkan. Tomak itu rakus ya, makanya ini tomian itu sangat menginginkan. Fil ijabati, di dalam ijabah. Kalau kita dungo itu kudu pengen banget supaya dungo itu kan 13 Pak, tahun rosong Pak. Sebenarnya sama mimpin bunga tahlilan itu kayak ada nggak sih rasa kepengen dikabulin itu?
jelas itu. Amin ya amin aja. Sing donga ya wis penting lah. Di rumah apa enak gimana ini kan? Ini yang gimana? Gitu. Wanaili rokati dan memperoleh harapannya. Likamali judi karena sempurna kemurahannya Allah. Kenapa? Sempurnanya bahwa Allah itu memang maha pemurah. Wasidqal wa'di dan Allah itu pasti benar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah, kita lanjutin ya. Kalau nggak habis ya udah dihabisin ya. Mana tadi? Sampai sini, udah sampai pinggiran ini. Nanti bersambung kalau nggak selesai. Wanaili rokati kamali judi wasidqil wa'di. Waqat maroda inallaha hayyun karimun yastaqi minal abdi idza rafa'a ilahi yadaihi ayyaruddahuma farigotaini. Bahwa roda telah warid, telah sampai, telah datang hadis kabar dari Nabi. Inallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha hidup dan Allah juga maha pemurah. Maha hidup, maha pemurah. Jadi kalau kita berdoa itu minta kepada yang maha hidup. Udah maha hidup gak pernah ngantuk. Ojo ndonga karo ngantuk. Karena kamu sedang berdoa di hadapan zat yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Dan dia hidup, hayyun, karimun, dia maha pemurah. Gitu. Maka yastahi minal abdi. Allah itu malu pada hambanya. Allah malu sama hambanya. Idza rafa'a yadayhi, apabila hamba itu mengangkat kedua tangan kepadanya, ya ilahi ayyaruddahuma, itu bahwasanya ia mengembalikan kepada tangannya. Allah itu malu kalau ada hambanya mengangkat dua tangan kepadanya, kemudian tangan hamba itu dikembalikan begitu aja, gitu, tanpa menerima apa-apa, dalam keadaan kosong aja, tahu sampai gak kabul. Malu kalau Allah itu gak mengabulkan doa. Dia itu maha hidup, maha pemurah. Gitu. Malu. Aku maha pemurah. Aku urip terus, masa aku gak ngerti ya sama aku. Ngomong kaya, masa tak biarkan tangannya kembali dalam keadaan kosong tanpa dikabulkan doanya. Aku malu. Paham ya? Keren ya? Aku keren dong Pak. Allah itu malu. Kita kadang-kadangnya nggak tahu malu itu. Saya enak dewe, kok raisin loh. Ngadep kepada karo Gusti ini, ngadep karo pangerane yang mahal, yang ngasih hidup, yang ngasih kenikmatan, yang ngasih kok ngadep sampai naik dewe dan diizin. Gusti Allah izin ya. Mana wis kadung angkat tangan ning ngarepku. Kok tanganmu balik, aku gak ngabulno permintaanmu. Izin aku. Kira-kira gitu. Malu. Kita yang kadang-kadang nggak tahu. Ya betul loh. Bisa dipahami nggak Pak? Ya udah. Itu. Bahwa roda aidon dan telah sampai pula hadis kepada kita. Anahu la yatqullaha da'in ila tajabalahu. Fa ima ayu ajhilalahu ma sa'ala wa ima ayat fa'anhu minal bala'i a'zama min dalika. Wa ima ayyudzakirolahu fil akhirati. Nah, wa huwa abdulu wa akmalu. Nah, ini yang tadi itu. Ya, doa itu tetap bermanfaat bagi yang telah diturunkan maupun yang tidak diturunkan. Gimana tadi saya gitu ya? Sampai itu yang tadi, nanti jawabannya di sini gitu ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Nabi katakan lagi, anahu bahwasanya layatullaha, tidaklah berdoa kepada Allah dain seorang yang berdoa ila kecuali istajabalahu, pasti Allah mengabulkan untuknya, pasti. Bagaimana cara mengabulkannya? Fa imma ayyujilahu, imma itu ada kalanya gitu ya,
Ima itu artinya ada kalanya. Kadang-kadang doa itu langsung brek, saiki kerentek atine langsung brek, saiki kerentek atine ndonga sesuk deng gitu. Bisa dipahami ya? Kadang doa itu begitu, Pak. Baru ngomong itu udah ada kan baru kerentek hati baru pengen gitu. Tahu-tahu gimana kan? Kadang doa itu begitu, Pak. Cepat dikabulkan tiba-tiba. Ya. Masalah kepada apa-apa yang dia minta dicepatkan. Wa ima ayat fa'anhu. Ya. Dan kadangkala Allah menolak doa itu. Ditolak doa itu darinya. Ya. Apa? Minal balai dari bencana bala agama yang lebih besar mindalika daripada itu. Jadi sini kadang doa itu langsung dikabulkan, tapi kadang-kala doa itu sengaja ditahan. Dalam rangka apa? Tidak diberikan permintaannya ini, tetapi balaknya yang ditolak. Bisa dipahami, Bapak? Saya contohkan. Saya berdoa pengen punya uang misalnya 10 juta. Ya. Yakin nggak Allah bisa ngabulkan? Yakin. Segera bisa nggak? Bisa. Tapi Allah nggak mau kabulkan. Karena apa? Saat ini udah ada ketetapannya Allah yang akan datang bala kepada saya. Yang nilainya itu kalau balak itu turun bisa 100 juta kalau dinilai. Kalau Allah kabulkan permintaan saya 10 juta, sementara saat ini balak turun, masih tekor nggak? Tekor. Allah tidak berikan dulu ini. Percuma ini saya berikan karena apa? Ada ketetapan balak hari ini, sehingga ini ditahan, nggak diberikan. Balaknya dulu yang ditolak, yang lebih besar itu. Balaknya yang ditolak. Bisa dipahami, Pak? Itu doa mukul ibadah. Doa itu, kekuatan doa bisa merubah. Kan kemarin kondo itu bisa berubah dengan doa kan? Sudah dibahas kan pada minggu yang lalu ya. Aku baca sebelumnya ini. Berdoa minta duit, Allah bisa kabulkan itu ibadah. Tapi Allah sengaja ini tahan dulu. Tapi balaknya yang dihindarkan dulu. Nanti sudah balak terhindar, ini yang 10 juta dikekno, alhamdulillah ini 10 juta datang dalam kondisi kita tidak kena balak. Makanya ulama-ulama kita itu memberikan ijazah amalan kita untuk tolak balak. Biasanya itu diamalkannya di setiap Rabu Wekasan. Dan adanya tidak setiap bulan tapi di bulan Sofar. Kenapa? Dulu zaman bahasa Arab Sofar itu Sofroun. Ya, Sofaro. Itu artinya kuning, Pak. Kuning itu artinya kuning pucat. Kuning pucat itu gambarannya kosong. Jadi bulan Sofar itu kosong gitu gambarannya. Kepercayaan orang dulu. Ya. Makanya jasad yang sudah kosong itu dilambangkan dengan bendera kuning Sofar. Terus kosong nyawane ora ono, pendengarannya ora ono, matane ora ono. Nah, kematian akhirnya diartikan dengan balak. Makanya di bulan Sofar itu ada Rebu Wekasan, itu biasanya ada amalan untuk itu. Di antaranya sholat 4 rakaat. Nanti bukan sholat tolak balak ya, nggak ada, tapi nggak ada kan. Bukan sholat Rebu Wekasan ya, nggak ada. Tapi sholat hajat. Sholat mutlak, sholat tasbih, boleh. Bukan untuk Rebu Wekasan juga. Jangan waktu ya, ini mau kapan lagi. Tapi Rebu Wekasan nggak juga. 4 rakaat. Ini ada rahasia nanti kita nggak bahas sekarang. Ya. Terus
5, Al-Falaq 1, An-Nas 1 setiap rakaat, 4 rakaat. Boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh dilakukan bersama-sama, tetapi sholatnya munfarid. Munfarid. Sendiri tidak berjamaah. Sholatnya bareng-bareng ning ora jamaah. Saya ada ijazah itu, saya ada. Nanti kalau memang itu diinginkan, dikehendaki, nanti saya siapkan. Tapi nanti pas Rebu Bekasan. Rebu Bekasan itu Rebu akhir bulan Safar. Kosong. Ya kosong itu ya sesuatu yang kosong namanya ya. Nah, ini umumnya kan kadang-kadang ketika cerita balak itu kan pikirannya negatif. Gini betul. Makanya orang ulama itu menyebutkan dia embel-embelin Sofarul Khair, bulan Sofar yang baik, gitu. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Paham ya? Ulama kita nanti kita panjang soalnya kita banyak yang menerangkan. Di antaranya itu untuk karena kalau kita doa untuk itu. Jadi kalau doa kita nggak dikabulkan sekarang, mungkin balaknya dulu yang disingkirkan, baru nanti itu berarti kan pasti ijabah. Doa itu diijabah nggak gitu? Diijabah, dan bahkan Allah memberikan lebih besar. Itu ya azoma min dalika, yang lebih besar dari itu. Kalau minta 10 juta, balak yang akan turun 100 juta, itu disingkirkan yang 100 juta. Kalau dia nggak disingkirkan, kalau dikasih doa kita 10 juta, tekor kan, kurang 90 juta ya kan? Bisa dipahami nggak Pak bahasa ini? Itu maksudnya. Bukan nggak dikabulkan. Bisa cepat, bisa ini ditunda, tapi balaknya disingkirkan sama Allah. Ditolak. Tuh, wa ima ayudakiro lahu fil akhirah. Dan kadangkala itu dijadikan simpanan doa itu untuk dikabulkan nanti di akhirat. Tetep ae ning dunyane dicukupi karo Gusti Allah, dongane ora dikabulno, ning disimpen ning akhirat. Aku pengen jadi jenderal, dan rezekinya jenderal. Aku pengen jadi dikabul. Disimpen di akhirat nanti, rezeki jenderalmu. Saya kira yang penting gue cukup. Gitu Pak. Untuk dia, jadi ada nggak doa yang tidak dikabulkan? Dikabulkan semua. Semua dikabulkan. Cuman ketika kita mohon dikabulkan doa, itu yang punya menang menetapkan pengabulannya itu siapa? Allah. Allah kan yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan kabulnya doa. Allah menentukan kadarnya seberapa permintaan diberikan dan kapan waktunya itu diberikan. Gitu benar? Ya. Dengan cara apa Allah mengabulkan? Itu yang kadang kita nggak sadari. Wah, doa ini udah, itu udah, Pak. Sholat ini udah, yang semua tahu. Jangan nggak itu. Allah kabulkannya nggak saiki. Paham? Kan kita yang ngikutin aturannya Allah. Bukan Allah yang menurut diatur sama kita. Allah yang ngatur hidup kita. Kira-kira begitu. Mahwa abdolu. Ya, karena apa? Allah tahu mana yang lebih utama buat kita. Wa akmalu. Dan pemberian yang lebih sempurna. Itu ya Mbak ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah ini bab doa. Allah ambis bisawab. Kami mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana
wali walidina, wali auladina, wali masayikhina, wali ikhwanina, wali jironina, wali asatidina, wali talamidina, wali talamidatina, wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik